Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Humaydi SPDM Hum selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan judul meningkatkan kesadaran pada masyarakat terhadap dampak parentifikasi pada anak dalam keluarga dengan jumlah anak yang banyak melalui penyebaran e-leaflet digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarafina Sasa Darmawan dengan NIM 110662550 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Kansana Bella Putri dengan NIM 11066250084. Di sini saya akan menjelaskan tentang parentifikasi. Oke, jadi parentifikasi itu adalah sebuah fenomena pembalikan peran yang tidak sehat yang terjadi dalam suatu keluarga, di mana anak tersebut terpaksa mengambil alih tanggung jawab emosional maupun instrumental yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua mereka. Lalu, Lisa M. Hopper itu menegaskan bahwa kondisi ini tuh bukan terjadi ketika anak itu membantu pekerjaan rumah sehari-hari, melainkan ini adalah tekanan psikologis yang eksploitatif, yang akan mengakibatkan anak itu kehilangan masa kecilnya, tumbuh kembang, hingga pencapaian akademis hanya demi mempertahankan stabilitas di dalam keluarga tersebut. Nah, jenis-jenis parentifikasi itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, ada parentifikasi emosional dan parentifikasi instrumental. Untuk penjelasan lebih detailnya, akan dijelaskan oleh Asya di video dan slide berikutnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang parentifikasi emosional dan instrumental. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang parentifikasi emosional dulu. Jadi parentifikasi emosional ini terjadi ketika anak dipaksa untuk mengambil peran psikologis atau emosional sebagai orang dewasa di dalam keluarganya. Mereka seringkali menjadi terapis pribadi, penasihat atau penengah konflik bagi orang tua mereka sendiri. Bentuk tindakan dari parentifikasi emosional ini seperti yang pertama itu mendengarkan keluh kesah. Jadi si anak ini dijadikan tempat untuk mencurahkan isi hati orang tuanya mengenai masalah-masalah dewasa seperti masalah keuangan, stres kerja, bahkan masalah hubungan pernikahan orang tua. Lalu memberi nasihat. Anak yang belum matang secara emosional dituntut untuk memberi solusi atau pandangan dewasa atas masalah tersebut. Yang ketiga, meredakan konflik domestik. Anak berperan sebagai mediator atau penengah ketika orang tua terjadi pertengkaran atau anggota lain agar suasana rumah tetap lebih kondusif. Jadi kayak anaknya ini kalau misalnya ada masalah di rumah itu, dia ini berusaha menjadi penengah supaya masalah di rumah ini nggak melebar dan tetap keadaan di rumah tetap kondusif. Nah, dampaknya apa aja sih bagi anak? Yang pertama, anak kehilangan masa kecilnya karena memikul beban yang terlalu berat. Yang kedua, beresiko mengalami kecemasan kronis, stres, dan merasa bersalah jika gagal membuat orang tuanya bahagia. Yang terakhir, di masa depan mereka tuh cenderung kesulitan menetapkan batasan diri, kayak boundaries dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya, ada parentifikasi instrumental. Apa sih parentifikasi instrumental itu? Jadi, parentifikasi instrumental ini terjadi ketika kondisi anak dibebani oleh tanggung jawab fisik, tugas operasional rumah tangga, dan kebutuhan praktis sehari-hari yang tingkat kesulitannya sudah berada di luar kapasitas usia dan perkembangan normal mereka. Bentuk tindakannya itu seperti tugas rumah tangga yang berat, misalnya memasak untuk seluruh keluarga secara rutin, membersihkan rumah, belanja kebutuhan pokok tanpa pengawasan orang tuanya. Yang kedua itu mengasuh adik secara kronis, jadi dia tuh mengambil alih peran orang tuanya secara penuh buat merawat adik-adiknya, kayak nyuapin, mandiin, mengantar ke sekolah, dan menidurkan dalam jangka waktu yang terus menerus. Yang terakhir itu mengelola keuangan, jadi jadi orang tuanya ini melibatkan anak dalam mengatur anggaran belanja rumah tangga atau membiarkan anak memikirkan biaya tagihan operasional keluarganya. Nah, dampaknya bagi anak itu energi fisik dan waktu anak terkuras habis, yang seringkali menyebabkan prestasi akademik mereka ini menurun. Yang kedua itu secara fisik rentan kelelahan kronis. Dan yang terakhir, meskipun anak tanpa sangat mandiri dan bertanggung jawab bagi keluarga itu, mereka seringkali merasa kesepian dan terabaikan. Karena ada hak dasarnya ini sebenarnya itu untuk dilindungi dan diasuh. Tuh guys. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak parentifikasi bagi individu yang mengalaminya. Nah, dalam slide yang pertama, seseorang cenderung menekan kebutuhan dirinya sendiri dan lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Akibatnya, mereka sering merasa bertanggung jawab secara berlebihan dan kesulitan memprioritaskan diri sendiri. Nah, dampak yang kedua, parentifikasi dapat menyebabkan dinamika hubungan interpersonal yang tidak sehat. Individu mungkin terbiasa menjadi menolong atau pengasuh sehingga sulit membangun hubungan yang seimbang dengan orang lain. Nah, yang ketiga, kondisi ini meningkatkan risiko munculnya masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres berat karena beban emosional yang dipikul sejak usia dini. Dan yang terakhir, parentifikasi juga dapat membuat seseorang kehilangan masa kanak-kanaknya karena harus menjalankan peran dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tugas orang dewasa. Nah, dari itu kita penting sekali untuk mengenali dan menangani dampak parentifikasi agar perkembangan psikologis individu tetap sehat dan optimal, teman-teman. Teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hukum dan hak untuk anak, teman-teman. Nah, hak anak ini sendiri merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak untuk tumbuh, untuk berkembang, dan hak untuk hidup, teman-teman. Nah, dalam hak ini juga kita sebagai anak juga bisa memperoleh pendidikan, dapatkan perlindungan, serta hidup layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, dalam saat ini menjelaskan berdasarkan UUD 1945 pasal 28B ayat 2,
Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berlebihan. Ketika seorang anak dibebani tanggung jawab yang berlebihan, misalnya harus mengurus pekerjaan, rumah tangga, atau kebutuhan keluarga hingga mengorbankan waktu belajar dan bermain, maka hak anak untuk berkembang secara optimal menjadi terganggu. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 tentang perlindungan anak setiap anak. Perlindungan anak atau yang dengan isinya itu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan potensi dirinya. Jika sebagian besar waktu anak habis untuk urusan domestik, maka kesempatan belajar menjadi berkurang. Nah, akibatnya apa sih teman-teman? Nah, si anak ini menjadi prestasi akademiknya menurun, anak kesulitan mengikuti pembelajaran, bahkan berisiko kehilangan untuk meraih masa depan yang ia inginkan. Saya Hanum Bersani dengan NIM 1106625055 akan mempresentasikan pelaksanaan proyek dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan proyek, waktu dan medianya dilakukan secara daring, menggunakan media e-leaflet yang disebarkan melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemudian tahap pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di sini menentukan tema dan tujuan. Kemudian tahap kedua, pengumpulan informasi. Kami mencari referensi ilmiah yang relevan. Lalu selanjutnya tahap pembuatan e-leaflet. Kami menyusun materi di Canva dengan visual yang menarik. Lalu ada tahap penyebaran, yaitu penyebaran proyek melalui jejaring media sosial. Lalu tahap terakhir ada evaluasi, yaitu menilai proses dan hasil akhir. Halo semuanya, saya Haniah Idina Hikmatin Tajridan dengan NIM 11066251138. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari kelompok 6. Baik, menurut isi leaflet, memuat pengertian parentifikasi, contoh sehari-hari, dampak emosional dan juga psikologis, serta upaya pencegahan bagi orang tua. Yang selanjutnya yaitu efektivitas. Menurut kami, e-leaflet kami cukup efektif karena penyebaran digital mampu menjangkau audiens secara luas, cepat, tanpa biaya ketik, dan melatih partisipasi dari warga dunia maya. Yang terakhir yaitu kendala project, di mana kami mendapati terbatasnya interaksi langsung dengan audiens dan sulitnya mengukur tingkat pemahaman audiens secara akurat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Rismawati Mahulaya dengan NIM 11066250008. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari hasil penyebaran e-leaflet atau postingan terhadap parentifikasi tersebut. Yang pertama ada pengaruh terhadap anak, yang kedua terhadap orang tua, dan yang ketiga terhadap masyarakat luas. Nah, yang pertama kita akan membahas pengaruh terhadap anak, di mana yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Nah, anak yang sebelumnya tidak menyadari bahwa ia mengalami parentifikasi, nah setelah melihat postingan tersebut, dia mulai sadar dan memahami bahwa kondisi yang selama ini dia alami adalah parentifikasi dan memiliki latar belakang. Yang kedua, pemahaman terhadap hak. Nah, anak menjadi tahu bahwa mereka memiliki hak untuk sebagai anak pada umumnya, nah itu belajar, bermain, dan berkembang tanpa dibebani oleh beban orang dewasa atau pekerjaan orang dewasa. Yang ketiga ada keberanian berbicara, di mana anak yang sebelumnya tidak berani untuk berbicara atau mengungkapkan perasaannya menjadi lebih berani karena dia sudah sadar bahwa yang dialaminya selama ini adalah parentifikasi. Dan yang terakhir ada keberanian menetapkan batasan, di mana anak mulai berkata tidak atau menegosiasikan pekerjaan yang dibebankan orang tua kepadanya. Selanjutnya pengaruh terhadap orang tua. Yang pertama ada refleksi diri, di mana para orang tua mulai menyadari bahwa hal yang mereka lakukan selama ini tanpa sadar telah membebani anak dan dengan tanggung jawab orang dewasa. Nah, selanjutnya ada kesadaran akan dampak jangka panjang. Nah, di mana orang tua setelah membaca ini, orang tua mulai sadar bahwa apa yang mereka lakukan terhadap anak memiliki jangka panjang atau efek yang jangka panjang, baik itu dari segi mental, emosional, dan kesehatan anak tersebut. Nah, yang ketiga ada perubahan pola komunikasi, di mana orang tua mulai mengubah komunikasinya dengan anak, nah menjadi lebih berhati-hati dalam menceritakan permasalahan rumah tangga. Nah, dan yang terakhir ada sadar akan tanggung jawab, di mana setelah membaca e-leaflet ini, orang tua mulai sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anaknya, tidak lagi mengalihkan pekerjaan orang dewasa kepadanya. Oke, dan pengaruh yang terakhir yaitu bagi masyarakat. Yang pertama itu ada kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, di mana masyarakat terutama calon orang tua semakin sadar bahwa memiliki banyak anak tanpa kesiapan mental dan finansial yang matang akan berdampak pada masa depan anak. Dan yang kedua ada edukasi bersama tentang hak anak. Nah, setelah melihat postingan e-leaflet ini terkait parentifikasi, masyarakat mulai mengubah cara pandang yang awalnya menganggap parentifikasi itu sebagai hal biasa. Nah, menjadi sebuah isu sosial yang berkaitan dengan hak anak. Yang ketiga ada mendorong urgensi program KB. Nah, setelah masyarakat mengenal dampak dari parentifikasi terhadap anak, nah mereka mulai menguji diskusi publik mengenai pembatasan jumlah anak atau yang biasa kita sebut dengan KB. Dan yang terakhir ada meningkatnya dukungan sosial. Nah, di mana masyarakat yang melihat anak yang tidak sekolah karena harus membantu orang tuanya, misalnya anak yang berjualan karena membantu finansial orang tuanya. Nah, masyarakat yang melihat akan menjadi lebih peka karena mereka sudah tahu apa itu parentifikasi dan mereka sudah memahami hak-hak anak sebagaimana pada umumnya atau yang tertulis di dalam undang-undang. Oke, berikut ini ada pun dokumentasi dari penyebaran e-leaflet kami ke media sosial atau Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 6 yaitu terkait parentifikasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.